kita ingin melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Saya akan membuka dengan salam. Mohon disambut dengan wajah ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam bagi suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 31 Bengkulu Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 31 Bengkulu Tengah. Terima kasih atas kesediaannya untuk memenuhi undangan kami di sini guna melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 31 Bengkulu Tengah sebagai aksi nyata kami dalam program pendidikan guru penggerak aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya di dunia pendidikan, dalam memajukan budaya positif di instansi yang kita cintai, SD Negeri 31 Bengkulu Tengah. Sebelum kita lanjutkan dengan paparan saya, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca lafaz basmalah. Berikutnya, kita persilahkan Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya dalam acara pada hari ini. Kepada Ibu Emiana SPD, disilakan. Langsung dibuka coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya kasih pantun dulu. Di tadi ngasih pantun, saya kasih pantun. Walaupun pakai contekan. Bertualang kamu undangan. Satu lagi. Mari berhitung satu-satu. Setelah belajar mengali, inilah gedung SD 31. Semoga nyaman belajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala rasulillah ajma'in. Yang agak menyinggung saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ini kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya buka, sebelum saya selesai, saya buka dulu ya. Nah, kegiatan diseminasi budaya positif untuk khususnya SD 31. Tapi sebelumnya saya kasih pantun lagi. Ya. Buah kiwi mohon mahal harganya. Bisa diganti buah markisa. Budaya positif diseminasikan. SD 31 insya Allah bisa. Demikianlah pemaparan saya serahkan kepada Ibu Indati SPD. Baik, terima kasih Ibu Emiana selaku Kepala Sekolah telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya atas kerjasamanya hingga kami sampai di tahap ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan dengan baik dan sukses di akhirnya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Ibu Bapak sekalian, izin saya untuk ke depan. Di sini saya akan memaparkan dari pemahaman yang kami dapatkan di modul pembelajaran kami, modul 1.4 budaya positif. Sebelum dilanjutkan, kira-kira kalau kita mengatakan budaya
budaya positif, apa sih yang ada di benak kita, Bapak Ibu? Budaya positif. Perilaku yang baik. Perilaku apa? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik, ya benar ya. Perilaku yang baik, positif yang baik-baik. Jika kita kaitkan dengan sekolah kita, apakah di sekolah kita sudah ada budaya positif itu? Sudah Ada ya, banyak sekali juga. Ya, di sekolah kita alhamdulillah ini baru sedikit yang bisa kita tampilkan. Sebenarnya ada banyak sekali. Kita sudah biasa melaksanakan sholat duha, upacara yang melatih nasionalisme, cinta tanah air dan sebagainya. Kita juga memiliki program pramuka. Kita membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan budaya santun dan salam. Kemudian kita juga melaksanakan senam bersama. Itu bagian dari budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pemaparan hari ini kami memiliki 8 konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Karena di sini kami berdua, maka kami akan membaginya. 4 yang pertama ini akan kami sampaikan dan nanti yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan hebat saya Ibu Bibit Rahayu SPD. Bapak Ibu tentu mengetahui foto yang ada di depan ini. Beliau adalah Dr. Benar sekali, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Dalam filosofinya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Di sini juga beliau menyampaikan dalam filosofinya, guru ini diibaratkan tukang kebun. Sekolah adalah lahannya dan anak-anak didik kita adalah tanamannya. Maka pendidikan harus berpihak kepada anak. Karena kita adalah tukang kebun, maka yang kita usahakan adalah bagaimana menciptakan lahan ini, membuat lahan ini bisa menjadi tempat yang baik bagi tanaman itu tumbuh dengan sempurna yang kita inginkan. Kita ingin tanamannya subur, tanamannya berbuah lebat. Tentu yang kita lakukan adalah merawatnya. Kita tidak bisa hanya memaksa, tapi kita tidak mengusahakannya. Di negara kita, bahwa kita ingin menuju profil pelajar Pancasila. Seperti apakah profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, kita mengharapkan, menginginkan anak-anak kita memiliki karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mereka memiliki sifat yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Saya benar, kamu salah, menang dan kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, bahwa setiap sesuatu itu dilakukan karena ada tujuan Bapak Ibu. Maka tidak bisa mengatakan menang kalah, tapi semua akan menjadi pemenang ketika bisa memunculkan motivasi dari dalam diri masing-masing. Mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi peran kita sebagai pendidik adalah mengarahkan anak-anak kita supaya mereka memiliki disiplin diri yang asalnya dari dalam diri mereka masing-masing, motivasi yang hadir dari dalam diri mereka, atau motivasi intrinsik, bukan karena dari hal-hal yang dari luar. Karena kalau dari luar, misalnya dari bujukan gurunya, dari hadiah yang diberikan gurunya, dia baru berperilaku yang positif, berarti itu adalah disiplin yang dari motivasi ekstrinsik, dan itu tidak akan berjalan dengan lama atau hanya dalam jangka pendek. Ya, yang pertama, kebutuhan hidup. Kita semua
semua tahu kebutuhan hidup kita adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Butuh rumah, butuh untuk makan, butuh bahkan di sini termasuk di sini dan kebutuhan biologis, kebutuhan untuk memenuhi bagaimana dia bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita secara mendasar kita membutuhkan adanya rasa kasih sayang dan diterima dari orang-orang terdekat kita. Itu yang akan menguatkan kita. Terkadang anak-anak ketika dekat dengan kita dia akan nempel-nempel. Dia butuh kasih sayang Bapak Ibu. Jadi mungkin juga dalam memenuhi kebutuhannya, ketika tidak mendapat kasih sayang di rumah, dia akan mencari kasih sayang di sekolah. Mungkin dia ingin diperhatikan sehingga dia melakukan suatu kesalahan dulu. Dengan begitu, maka ibu gurunya, bapak gurunya akan datang memberikan kasih sayang. Dia butuh itu. Jadi ada dasarnya dia melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, kebebasan. Ini juga perlu kita perhatikan kepada anak-anak didik kita ketika mereka melakukan suatu tindakan. Mereka butuh kebebasan. Makanya kita hanya menuntun Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa. Berikan hak kebebasan kepada mereka dalam aktivitas pembelajaran kita sehari-hari. Berikan mereka pilihan. Karena setiap anak-anak didik kita itu unik, punya karakter masing-masing. Tidak semuanya suka menggambar. Walaupun mungkin sebagian besar menilai menggambar itu menyenangkan, tidak payah mikir seperti matematika. Tapi justru anak-anak yang dia memiliki bakat di matematika, dia nggak suka gambar. Terlalu ringan pekerjaan ini, dia nggak suka. Ada anak suka bernyanyi, jadi kita berikan pilihan-pilihan dalam aktivitas mereka dan kita tidak bisa memaksakan. Meskipun kita memiliki mata pelajaran tertentu yang harus mereka ikuti, tapi kita tidak bisa memaksa dia harus semuanya berhasil dalam satu bidang pelajaran saja. Karena bakat mereka masing-masing dan minat mereka juga berbeda-beda. Yang keempat, penguasaan. Mereka butuh diakui dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka butuh penyataan dari kita tentang kompetensi yang mereka miliki. Hasil dari apa yang mereka sudah perjuangkan, mereka usahakan. Kita akui Bapak Ibu. Maka kita jangan pelit-pelit ketika kita harus memberikan penguatan. Tapi dalam memberikan penguatan kita jelaskan, kamu hebat karena kamu sudah membantu ibu, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Sebutkan nilai kebaikan yang dia lakukan. Jadi anak-anak lain akan merasa tahu kenapa dia mendapat penghargaan itu. Yang berikutnya, kesenangan. Kita sebagai bapak ibu guru di sekolah dasar, yang mana kita tahu usia anak-anak didik kita itu sedang dalam masa yang butuh banyak suasana senang dalam belajar. Mereka tidak bisa kita paksa harus serius terus. Itu usia mereka, usia bermain. Maka sudah waktunya kemudian kita memperhatikan kebutuhan mereka untuk kita berikan, untuk kita penuhi, supaya apa yang kita tuju dalam pembelajaran tercapai, mereka pun bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan disiplin akan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka laksanakan itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab atas dirinya, bisa mengendalikan dirinya dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal menuju budaya-budaya positif yang ingin kita ciptakan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 poin dari paparan hari ini sudah saya sampaikan untuk menguatkan kembali bahwa pendidikan kita haruslah menuntun anak-anak didik kita, berpihak kepada mereka, kita perhatikan kebutuhan dasar mereka dalam menciptakan disiplin positif di sekolah kita ini menuju sekolah yang berbudaya positif. Di sini dalam modul pertama kami membuat karya sebuah puisi. Mohon izin untuk ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sofi Hajar Dewantara. Selamat mendengarkan. Ki Hajar Dewantara, Pelita Pendidikan Indonesia. Kala itu, dunia pendidikan Indonesia muram, gelap gulita, tanpa sejejak cahaya. Pendidikan tak merata di mana-mana, hanya untuk golongan tertentu saja. Tiada kebebasan belajar, banyak penindasan kodrat dan pemaksaan mimpi. Kodrat alam terlupakan, kodrat zaman terabaikan. Anak-anak belajar dalam hukuman, tiada kebebasan, tiada keleluasaan, tiada kemerdekaan belajar. Kini perlahan kegelapan itu mulai samar. Setitik sinar mulai membayang di dunia pendidikan Indonesia pun. Saat kau datang sebagai agen perubahan, kaulah pencetus trilogi pendidikan. Ingarso Sungkolodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayan. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan dan arahan. Kaulah pamong pertama pendidikan di Indonesia. Filosofimu sungguh bermakna, karena kami tahu apa arti guru. Kami bagaikan penabur benih tanaman di taman. Kami menebang kesamaran kodrat mereka. Kami adalah penghamba murid. Kami penuntun menuju keselamatan dan kebahagiaan. Kaulah penuntun peradaban. Prinsipmu kekal sepanjang zaman. Untuk meraih kemerdekaan dalam pendidikan, merdeka mengajar, merdeka belajar, yang mengedepankan norma dan etika dalam mencetak generasi emas bangsa. Sebagai wujud profil pelajar Pancasila, kaulah Ki Hajar Dewantara,
Pelita Pendidikan Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 31 Bengkulu Tengah, Ibu Enia SPD, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan para tamu undangan yang saya hormati, dan insya Allah kita semua berbahagia. Dan tak lupa pula rekan sejawat kami yang ikut CGP Angkatan 9, Ibu Indarti yang selalu hebat dan semangat. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Indarti. Di sini kita prinsipnya berbagi ilmu, bukannya kami menggurui, karena kami sudah mendapat sedikit ilmu, jadi ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua. Baik, supaya lebih semangat, coba kita SBT sebentar ya Bapak Ibu. Boleh mohon berdiri Bapak Ibu supaya lebih fresh. Ini rambutnya sepertinya ya tangan ke atas, tapi kita harus sainnya diubah karena kita sebagai orang tua dan orang dewasa dan Bapak Ibu. Oke, tujuan di sini mereka timbul melakukan sesuatu perbuatan itu, melakukan sesuatu budaya baik itu timbul dari hati mereka tanpa ada embel-embel untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan hadiah. Next. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi kontrol manusia tadi ya, motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, ada juga konsekuensi dan restitusi. Mari kita lihat seperti apa yang hukuman itu. Mungkin sebagai Bapak Ibu guru kita pernah memberikan hukuman. Nah, seperti apa hukuman, ataukah saya ini posisinya pernah kasih hukuman atau sebagai apa? Kita lihat ciri-cirinya. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan mereka tidak dilibatkan ketika mendapat hukuman. Kemudian bersifat satu arah dari guru atau dari orang tua langsung ke mereka, tanpa berkolaborasi atau tanpa berdiskusi dengan mereka. Kemudian hukuman bisa berupa hukuman fisik, bisa juga berupa hukuman verbal. Verbal ini dari kata-kata atau bahasa. Kemudian konsekuensi ini lebih turun sedikit ya dari hukuman. Nah, dia biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, akan tetapi tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid atau memantau murid. Nah,
Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan melalui proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin kita selama ini tanpa sadar sebenarnya kita sudah ada di posisi yang mana nanti kita pelajari, kita refleksi diri kita. Nah, 5 posisi kontrol guru itu yang pertama posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, ataukah kita sebagai pemantau atau manajer. Posisi teman tadi, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan tidak dekat lagi ya. Nah itu berarti posisi kita sebagai guru itu teman. Nah kemudian yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pulang sekolah, kamu pikir sendirian dan jangan diulangi lagi. Nah itu berarti kita sebagai posisi pemantau. Next. Nah selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu contoh kita sebagai manajer. Next. Jadi Bapak Ibu, tadi kalau disimpulkan seharusnya kita posisi di mana ya? Posisi yang manajer. Ya, kita berusaha di posisi manajer. Tetapi saya sendiri merefleksi diri, ternyata belum sampai manajer. Saya cenderung masih ke penghukum, masih ke pemantau, dan kadang untuk menghindari nyaman itu posisi sebagai teman ternyata juga salah memposisikan diri sebagai teman. Nah coba Bapak Ibu kita ini kan ya saling-saling ya Bapak Ibu, nanti berpendapat pakai mic deh. Nah jadi ada sebuah kalimat, nah coba kita jawab diri sendiri, nanti siapa Bapak Ibu yang menjawab. Posisi kontrol kita sebagai apa? Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, sebagai penghukum atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita sebagai guru ya Bu, Bapak, kita adalah role model buat anak-anak didik kita. Jadi dengan adanya kamu tidak benar melakukannya, berarti kita sebagai guru belum mencontohkan hal yang baik terhadap anak didik kita. Jadi sebelumnya mengenai kontrol ini, jadi kita harus mencontohkan dulu ke depan terlebih dahulu, mencontohkan misalkan kayak maaf ya saya guru olahraga ini harus mencontohkan dulu misalkan permainan bola voli itu seperti apa, lalu menyuruh siswa-siswi kita untuk melakukannya. Nah baru setelah selesai melaksanakan baru kita bisa berpendapat bahwasanya anak ini melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum, seperti itu Bang. Ada yang mau pendapat lain Bapak Ibu? Baik, terima kasih Ibu Dia yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi di sini betul yang dikatakan dia, tanpa mungkin kita belum memberi pelajaran itu langsung memvonis seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu ini posisi kita sebagai apa nih? Apa penghukum atau pemantau atau penghukum ya? Oke, ya penghukum ya. Karena tanpa basa-basi kita, kamu nggak pernah benar, kita balik. Ya, next Bu In. Selanjutnya ini ada kata-kata, apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira posisi apa? Iya, terima kasih Pak sudah manajer dan sudah ada koneknya ya. Walaupun mungkin rada-rada gimana karena udah manajer siang. Oke, lanjut. Semangat. Lanjut. Nah, ini ada lagi kata-kata seperti ini misalnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman-teman
tahu, mungkin sebelumnya sudah diberitahu kalau nggak mengerjakan tugas nggak ada nilai. Nah, bisa juga memantau. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin agak konek dikit ya posisi kalian selama ini sebagai apa. Lanjut. Nah, untuk melaksanakan semua budaya-budaya positif ternyata memang harus dibentuk suatu peraturan. Selama ini kita tahu adalah peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Nah, ternyata setelah kami pelajari sedikit ilmu dari CGP, itu semua diubah untuk menjadi keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Iya, betul sekali Pak Sudat ya. Jadi kalau peraturan itu seolah-olah kita seperti ini nah. Kalau keyakinan kita diskusi sama anak, sebaiknya kita ini membuat sekolahnya lebih cantik atau sekolahnya biar bagus, kita sekarang seperti apa? Ya, lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini akan kami laksanakan dari seolah kita berbagi dengan Bapak Ibu supaya setiap kelas kita nanti adalah keyakinan kelas. Jadi sifatnya abstrak itu artinya kata-kata. Nah, kemudian berupa pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai kondisi kelas atau sekolah kita. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah. Segitiga restitusi tadi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa menstabilkan identitas? Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol yang sudah dipaparkan tadi. Nah, contoh kata-katanya langsung ya. Berbuat salah itu wajar. Kata-kata yang kita gunakan ketika berdiskusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu salah satu contoh kalimat-kalimatnya. Ya, guys. Validasi tindakan yang salah ini tahap yang kedua. Nah, sesuai dengan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Indati. Contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini contoh kata-kata yang kita gunakan karena di sini kelas kita sudah ada keyakinan yang kita buat tadi. Jadi ketika anak bermasalah, kita panggil tahap ketiganya ini. Apa keyakinan kelas kita? Mereka tentu akan menjawab, oh ya begini, karena mereka diajak ketika membuatnya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau apakah perbuatanmu tadi yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kita? Seperti itu. Baik, kan? Nah, Bapak Ibu, di sini ada sedikit contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, tetapi ini hanya simulasi karena kemarin tugas disuruh membuat. Jadi kalau ada hal-hal yang ada ini ya mohon dimaklumi. Sedikit saja contoh ya sebuah masalah. Ya. Nah, itu menstabilkan identitas. Lanjut di validasi tindakan yang salah.
kira-kira Next ya. Terus ke keyakinan, menanyakan keyakinan. perkataan orang sampai udah media itu sesuai dengan karena pergaulan tadi sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dikenalkan? Sekarang menghormati antar teman itu penting tidak? Setuju nggak Mikaela untuk memperbaiki pergaulan? Baik, kira-kira apa yang akan Mikaela lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Ya, bagus Mikaela. Jadi sekarang kamu harus lebih sabar ya. Pastinya Mikaela boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Perkataan orang sampai udah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu hanya sekedar contoh simulasi ya, belum kenyataan. Memang terasa sulit kita lakukan karena kadang kita mau ngomong budaya cuma jadi kita sama-sama belajar mulai sekarang ya, kita tanamkan, kita berusaha seperti itu. Sama, kita harus berusaha. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan Ibu Ida tadi. Tujuan kita dari sini dengan adanya budaya positif kita akan bisa mencapai standar nasional pendidikan, bahwa kita ini sejatinya adalah sebagai seorang pamong yang tugasnya adalah among, menuntun anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut.
dan bahagia. Saya, Dewi Priskila, rekan sejawat Ibu Bibit Rahayu SPD di SD Negeri 31 Bengkulu Tengah, memberikan apresiasi kepada Ibu Bibit yang telah berbagi ilmu tentang budaya positif. Mudah-mudahan ke depannya kami, warga sekolah di SD Negeri 31 Bengkulu Tengah, dapat menerapkan budaya positif ini. Terima kasih. Sukses selalu Ibu Bibit Rahayu SPD. Warahmatullahi wabarakatuh.